Hai guys, kali ini kita akan mengulas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, yaitu mengenai kisah seorang prajurit termuda di Perang Dunia Kedua. Awal cerita dimulai di Rusia, di mana terlihat sebuah keluarga beranggotakan 3 orang duduk di tepi sungai. Seorang bocah laki-laki bernama Sergei Ereoskop membual kepada sang kakak dan ibunya mengenai dia yang berada di atas pohon. Ketika itu tiba-tiba jet tempur Jerman terbang tepat di atas mereka. Sang ibu pun meminta anak-anaknya untuk segera bersembunyi di semak-semak. Akan tetapi Sergei mengaku bahwa dia tidak takut. Dia pun menyerang jet tempur Jerman dengan katapel dan berhasil meledakkannya. Akan tetapi setelah itu, ketika dia melihat sekeliling, keluarganya telah pergi. Singkat cerita, Sergei pun terbangun dengan ketakutan, di mana saat itu seorang mengetuk pintu. Sergei berasumsi bahwa itu adalah ibunya, yang akan tetapi ternyata itu bukanlah ibunya, melainkan seorang tetangga yang datang dengan panik. Wanita itu memberitahukan bahwa sang ibu dan saudara laki-lakinya telah meninggal. Tentu Sergei tidak mempercayainya dan berkata bahwa dia ingin tetap tinggal di rumah untuk menunggu ibunya. Pada saat bersamaan, beberapa tentara mendekati rumah mereka. Wanita tersebut pun menyuruh Sergei untuk segera berlari keluar melalui jendela. Namun sayangnya wanita itu ditembak mati sebelum dapat bergabung dengan Sergei. Sergei kecil pun sekarang hanya sendirian tanpa keluarga dan teman. Dia pun melihat seluruh lingkungannya yang telah terbakar. Sergei pun kembali memanggil ibunya dengan sia-sia. Yang kemudian dia pun melarikan diri dari sana. Setelah berlari beberapa saat kemudian, Sergei pun tiba di tengah hutan. Sergei kecil kembali memanggil ibunya dengan berharap akan datang untuk menjemputnya karena dia tersesat. Malam itu pun dia terpaksa tinggal di hutan, di mana di keesokan harinya terlihat Sergei yang minum air dari sungai. Dan tidak berselang lama, dia melihat tentara Jerman mendekatinya. Sergei yang mengetahui bahwa mereka berbahaya, dia pun dengan cepat bersembunyi di dalam akar pohon. Dikala itu dia dikejutkan dengan ular yang datang mendekatinya. Akan tetapi dia tidak takut, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata atau melarikan diri. Karena Sergei lebih takut pada tentara Jerman yang telah membunuh ibu dan semua orang. Sementara itu terlihat para tentara Jerman yang sedang makan di tepi sungai, dan tidak berselang lama mereka pun pergi. Setelah para tentara itu pergi, Sergei kemudian mengambil sisa makanan mereka dan kemudian memakannya. Namun di penghujung hari, Sergei kecil pun kelelahan karena dia belum mendapatkan makanan yang layak dalam 2 hari. Dia pun terus berjalan tanpa tujuan dan membuat dirinya terjatuh dan membuat kakinya keseleo. Namun akan tetapi, Sergei kecil tidak henti berjalan. Saat dalam perjalanannya, dia melihat buah beri liar. Tentu dalam keadaan yang kelaparan, dia pun melahapnya. Di saat yang bersamaan secara mengejutkan, sebuah ledakan terjadi tepat di belakangnya. Sergei kecil pun kedapatan terluka dan mulai berhalusinasi. Yang mana kemudian terlihat seorang yang mendatanginya. Bahkan dalam kondisinya yang seperti itu, Sergei tetap berani. Dia pun memberitahukan orang tersebut bahwa dia memiliki senapan dan tidak takut terhadapnya. Sergei pun mencoba terus berusaha berdiri, meski hingga pada akhirnya dia pun terjatuh dan pingsan. Dan setelahnya terlihat 2 tentara itu pun mendekatinya. Scene beralih ke pangkalan tentara Rusia, di mana terlihat Komandan Kuznetsov yang sedang menunggu kedatangan kedua tentara yang sedang berpatroli. Yang mana ternyata kedua tentara itu adalah para tentara Rusia yang menemukan Sergei di hutan. Mereka pun datang dengan membawa Sergei kecil yang terluka parah dan lemah. Saat Sergei terbangun, para tentara memberitahukan bahwa mereka sedang berada di markas Rusia. Sergei kecil pun kemudian memperkenalkan dirinya. Para tentara pun tertawa ketika Sergei kecil menjabat tangan komandan mereka, di mana Sergei pun menyarankan supaya para tentara memperkenalkan diri mereka juga. Yang mana para prajurit terlihat sangat menyukai Sergei kecil. Mereka pun kemudian memberikan Sergei minum dan makanan. Seorang perawat bernama Katia terlihat sedang merawat luka Sergei. Yang mana Sergei kemudian meminta Katia untuk menggambarkan tank di perutnya, karena dia ingin menjadi seorang tentara ketika kelak dia besar nanti. Tidak berselang lama, Sergei kecil pun sembuh dengan sangat cepat. Dikala itu Sergei tertarik dengan pistol komandan. Komandan pun membiarkan Sergei bermain dengan pistolnya. Sergei pun menunjukkan kepada komandan tank yang digambar Katia di perutnya dan membual tentang dirinya yang ingin menjadi seorang prajurit. Katia pun meminta komandan untuk membiarkan Sergei tinggal bersamanya di batalion. Akan tetapi komandan tidak setuju dengan hal itu. Komandan menambahkan, di batalion Sergei tidak akan aman,
Dia juga berencana akan mengirim Sergei ke panti asuhan, di mana terlihat para prajurit selalu menghabiskan waktu luang mereka bersama Sergei. Mereka juga membawa makanan yang dikirim oleh keluarga mereka dari jauh untuk Sergei. Bahkan mereka pun membiarkan Sergei bermain dengan teropong mereka. Suatu hari seorang tentara pergi menemui komandan untuk memintanya membiarkan Sergei tinggal bersama mereka di batalion. Karena para prajurit telah merasa memiliki hubungan dekat dengan Sergei. Bahkan mereka telah menganggapnya sebagai anak mereka sendiri. Karena kehadirannya membuat mereka bisa menghilangkan tekanan dan beban perang. Namun sang komandan bersikeras akan mengirim Sergei ke panti asuhan demi keselamatannya. Keesokan harinya musuh menyerang dan mengakibatkan banyak tentara terluka. Sementara itu komandan pun membawa Sergei ke panti asuhan. Sebelum berpisah, komandan memberikan pistol kayu kehormatan sebagai hadiah. Yang mana kemudian Sergei kecil pun langsung memeluknya. Sergei berkata bahwa dia khawatir akan keselamatan komandan. Sontak hal itu membuat komandan terharu, yang seketika langsung merubah pikirannya. Komandan kemudian meminta Sergei untuk tinggal bersamanya sebagai putranya. Malam itu para prajurit mencari pakaian yang pas untuk Sergei kecil. Mereka terlihat sangat antusias supaya Sergei bisa tinggal bersama mereka. Komandan kemudian membangunkan Sergei untuk memberikan pakaian tersebut kepadanya. Dan kini Sergei kecil yang bahagia terlihat berlarian seperti tentara sungguhan. Para tentara pun mulai memanggilnya sebagai tentara kecil mereka. Saat Sergei berlari mengelilingi batalion, tentara Jerman kembali melancarkan serangan udara. Komandan kemudian dengan cepat membawa Sergei ke tempat yang aman. Di mana atas serangan tersebut, banyak tentara yang terluka. Sergei kecil pun berusaha membuat dirinya bermanfaat. Dia kemudian membawakan air untuk tentara yang kehausan. Di kala itu salah satu dari mereka memintanya untuk membaca surat yang dikirim oleh keluarganya karena dia sedang terluka. Di mana Sergei pun ingin membantunya, akan tetapi dia tidak bisa membaca. Namun dia kemudian mengambil surat itu dan mulai mengarang hal-hal yang tertulis di dalam surat tersebut. Dengan lucunya Sergei memberitahukan bahwa sapi yang dimiliki tentara tersebut dalam keadaan sehat, serta keluarganya menunggu kepulangannya untuk kembali ke rumah. Namun tentara itu mengatakan bahwa dia tidak memiliki sapi, sehingga hal itu membuat semua orang tertawa. Para tentara lainnya pun kemudian menyuruh Sergei untuk membacakan surat mereka. Sergei pun membaca surat yang lainnya dengan lelucon yang sama untuk menghibur mereka. Scene berpindah kepada Katia dan komandan yang sedang berbicara. Terlihat keduanya tampak saling menyukai satu sama lain. Akan tetapi tidak ada yang berani mengakui perasaan mereka. Sergei memberitahu komandan bahwa dia kini adalah seorang pemberani dan akan selalu membantu komandan karena sekarang dia adalah seorang tentara. Saat mereka melihat salah satu kamp tentara yang hancur akibat serangan, komandan kemudian mengajarinya untuk melepaskan topi untuk menghormati prajurit yang tewas. Di suatu hari komandan memberikan Sergei tugas membagikan surat untuk para prajurit. Dia pun menyelesaikan tugasnya dengan efisien. Bahkan para tentara pun menari untuknya sebagai tanda apresiasi. Keesokan harinya Sergei pergi bermain, menjauh dari batalion dengan teropongnya. Tidak berselang lama, dikala itu dia melihat kaki seorang yang bergerak dari dalam tumpukan jerami. Dia pun bergegas kembali ke batalion untuk memberitahukan pada para tentara. Beberapa tentara pun pergi dengan Sergei ke tempat tersebut, di mana ketika mereka sampai di dekat tumpukan jerami, mereka pun dikejutkan dengan adanya dua mata-mata Jerman yang bersembunyi di bawah tumpukan jerami. Kemudian mata-mata itu pun ditangkap dan kemudian Sergei dipuji atas kecerdasannya. Malam itu komandan menunjukkan sebuah surat resmi adopsinya kepada Sergei. Yang itu artinya kini komandan telah resmi menjadi ayah dari Sergei kecil. Sergei yang mengetahui perasaan komandan terhadap Katia. Kemudian dia mencoba untuk membalas kebaikannya, di mana Sergei membawa komandan untuk menyatakan cintanya terhadap Katia. Akan tetapi dikala itu mereka melihat Katia yang sedang berbicara dengan pria lain. Yang mana hal itu membuat komandan beranggapan bahwa Katia tertarik pada orang lain.
di mana batalion kembali diserang oleh Jerman. Dan kali ini Sergei membantu para prajurit sekuat tenaga dengan memberikan amunisi kepada para prajurit di garda depan. Akan tetapi para tentara memerintahkannya untuk kembali karena terlalu berbahaya. Ketika dia kembali ke pusat informasi, dia melihat komandan dan yang lainnya sedang panik karena sambungan dengan kolonel terputus. Seorang tentara kemudian dikirim untuk memperbaiki kabel yang rusak, yang mana Sergei pun mengikuti tentara tersebut. Namun di tengah perjalanan, tentara itu terluka parah akibat terkena serangan. Dan setelahnya terlihat Sergei kecil yang melakukannya seorang diri, sehingga kini koneksi pun kembali telah terhubung. Dan dengan aksinya tersebut, Sergei dapat menyelamatkan nyawa banyak orang. Singkat cerita terlihat komandan dan Katia yang berbicara di tepi sungai. Komandan pada akhirnya menyatakan cinta pada Katia, serta memintanya untuk menjadi ibu dari Sergei. Katia pun sangat senang akan hal itu. Akan tetapi sebelum Katia menyatakan cintanya terhadap komandan, seorang tentara mendatangi mereka dan memberikan surat kepada komandan yang dikirimkan dari pangkalan. Di mana di keesokan harinya, semua tentara berangkat menuju markas baru, termasuk dengan Sergei. Namun dalam perjalanannya, mereka terperangkap di ladang ranjau dan meledakkan beberapa kendaraan mereka. Komandan pun kedapatan terluka, sementara beberapa tentara yang berdekatan dengan Sergei tewas dalam ledakan tersebut. Sergei pun terlihat menangis dan memeluk komandan. Yang pada akhirnya mereka pun sampai di markas dan kemudian bertemu dengan jenderal, yang mana jenderal juga terkesan dengan ambisi Sergei. Jenderal bahkan memberi selamat kepada komandan karena memiliki anak yang begitu pintar. Keesokan harinya di misi mereka dianugerahi Panji. Begitu pula dengan Sergei yang telah turut andil menyelamatkan negara. Di suatu malam markas mereka diserang secara brutal, yang mana akibat serangan tersebut membuat komandan terjebak di bawah reruntuhan. Sergei pun mencoba menyelamatkannya dan kemudian memanggil tentara lain untuk menyelamatkan komandan. Singkat cerita di keesokan harinya, Sergei mendatangi komandan yang terluka, yang mana tangan kecil Sergei juga terluka ketika akan mencoba menyelamatkan komandan. Sergei kecil kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tim. Kini dia pun kembali memiliki keluarga dan mereka pun terus bergerak untuk berperang. Film berakhir saat resimen terlihat bergerak ke pangkalan lain. Sebuah data menceritakan bahwa Sergei bahkan mengambil bagian dalam pertempuran Stalingrad dan mencapai Polandia. Dia pun dikenal sebagai prajurit termuda di dunia, di mana cerita legendaris dari keberaniannya tersebar ke seluruh pelosok dunia hingga sekarang.